silakan. Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ilman dan teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami di Sarasati. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Fake and Real News Detection, di mana dalam studi kasus ini kami menggunakan teknik machine learning untuk mencari nilai paling optimal dari metode yang digunakan. Yang mana machine learning sendiri merupakan ilmu atau studi yang mempelajari tentang algoritma dan model statistik yang digunakan oleh sistem komputer untuk melakukan tugas tertentu tanpa instruksi eksplisit atau tidak terbelit-belit. Kemudian dalam studi kasus ini, dalam studi kasus ini kami menggunakan dataset fake news and true news yang kami ambil dari Kaggle, terdiri dari kurang lebih 24.000 data dalam setiap kelas. Sehingga jika ditotalkan kurang lebih sebanyak 48.000 data. Oleh karena itu, untuk menganalisis data, kami mengambil sampel secara random sebanyak 2.000 data dari setiap kelas. Selanjutnya, untuk metode yang akan digunakan untuk memproses data akan disampaikan oleh Eli Virasari. Silakan Saudari Eli. Ya, mohon mungkin ada feedbacknya. Di sini kami menggunakan metode klasifikasi yang digunakan yaitu naive Bayes. Naive Bayes sendiri merupakan sebuah metode klasifikasi menggunakan metode probabilitas dan statistik. Algoritma naive Bayes memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan SVM atau Support Vector Machine, yaitu suatu teknik untuk melakukan prediksi baik dalam kasus klasifikasi maupun regresi. Kemudian yang ketiga yaitu Random Forest, adalah kombinasi dari masing-masing tree yang baik kemudian dikombinasikan ke dalam satu model. Random forest tergantung pada sebuah nilai vektor random dengan distribusi yang sama pada sebuah pohon yang masing-masing decision tree memiliki kedalaman yang maksimal. Kemudian yang ketiga yang keempat yaitu KNN atau Kernel Network, yaitu sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Yang terakhir yaitu decision tree, merupakan suatu metode klasifikasi yang menggunakan struktur pohon, di mana setiap node mempresentasikan atribut dan cabangnya mempresentasikan nilai dari atribut, sedangkan daunnya digunakan untuk mempresentasikan kelas, dan node teratas dari decision tree itu disebut dengan bot. Kemudian akan disampaikan oleh Monica. Untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam pengerjaan. Nah, di sini yang pertama adalah pengumpulan data, di mana data diperoleh dari Kaggle. Kemudian untuk pemrosesan data, yaitu yang pertama adalah import package, di mana kita menggunakan ada pandas, kemudian NumPy dan package dari scikit-learn. Kemudian ada eksplorasi data, di mana eksplorasi data ini guna untuk melihat sekilas apakah data yang kita import itu berhasil. Kemudian selanjutnya adalah ekstraksi data. Nah, pada tahapan ekstraksi ini dilakukan pengecekan data dengan pandas data frame.
yaitu dengan memisahkan label dari data dan dataset akan diuji. Kemudian yang selanjutnya adalah klasifikasi vektor menggunakan convectorizer dan TF-IDF vectorizer guna mendapatkan hasil yang baik. Kemudian yang selanjutnya adalah perbandingan model, yaitu ada 5 model, naive Bayes, kemudian SVM, Random Forest, Decision Tree, dan KNN. Dan yang terakhir adalah analisis data. Next. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Umi Kulsum. Halo, nggak ada suaranya ya? Iya, sebentar Pak, baru itu share screen. Ya, saya mulai. Yang pertama di sini kita input library data yang akan digunakan. Kami menggunakan library naive Bayes, KNN, SVM, Random Forest, dan Decision Tree. Next, bawahnya. Atas sedikit. Nah di sini terdapat pembacaan data dengan CSV untuk membaca data dan true datanya. Kemudian dari situ kita setelah pembacaan itu kita menampilkan data teratas dari fake news untuk pengecekan data. Di sini dengan menggunakan fake news.head. Terus setelah itu true news.head di sini kita menampilkan data teratas dari real news-nya untuk pengecekan data juga. Nah, kemudian kita pengecekan data menggunakan perintah describe dari fake news-nya. Nah, di sini nanti akan terlihat count-nya, jumlah data kita yang kita ambil. Kemudian ada data uniknya, dan ada top, kemudian ada frekuensinya. Ini untuk fake news-nya. Kemudian di sini ada true news-nya, sama seperti fake news tadi, cuma yang ini adalah untuk yang data real news-nya. Kemudian di sini kita memberikan label pada data true news. Untuk berita yang benar itu kita berikan label true, kemudian untuk fake news-nya kita berikan label fake. Nah, untuk selanjutnya adalah mengkombinasikan dua data frame menjadi satu data frame dan menampilkan sampel untuk pengecekan datanya. Nah, kemudian lanjut. Nah, di sini kita terdapat jumlah datanya yaitu ada 4.000 baris gabungan dari fake news sama real news datanya. Nah, kemudian di sini DF set ini untuk pengecekan data dengan mengetahui kolom dan barisnya, 5 kolom dan barisnya. Nah, kemudian Y sama dengan DF label ini untuk deteksi label di variabel Y. Dan untuk ini DF ini untuk menghapus labelnya. Dan selanjutnya di extrain test Y-train Y-test ini untuk memisahkan train dan test atau untuk melatih dan menguji datanya.
Nah, di tahap selanjutnya yaitu membangun klasifikasi vektor. Nah, di sini digunakan konvektorizer dan TF-IDF untuk mendapatkan hasil yang baik jika kata-kata dalam artikel atau data yang kita pakai tadi akan memiliki dampak signifikan apakah berita itu nantinya palsu atau benar. Nah, ini untuk mengambil fitur name-nya dari TF-IDF dari konvektorizer. Lalu untuk tahap selanjutnya adalah perbandingan model. Hasil dari konvektorizer dan TF-IDF yang sudah didapat nanti perlu dibandingkan apakah sama atau tidak menggunakan pandas data. Nah, untuk selanjutnya adalah di sini analisis data. Yang pertama kita menggunakan multinominal net bias untuk net biasnya. Yang pertama kita ini menggunakan TF-IDF-nya. Nah, di bawah ini nanti akan kita ambil hasilnya. Nah, di sini ada terlihat di bagian kiri ada true label, kemudian di bawahnya ada prediksi labelnya. 1 itu untuk fake, kemudian 0 itu untuk true. Yaitu dengan di sini ada berita true atau berita benar terdeteksi benar itu terdapat 605. Kemudian berita true terdeteksi fake itu ada 37 dan berita fake terdeteksi true itu ada 17 dan berita fake terdeteksi fake itu ada 661. Itu untuk multinominal yang net bias. Nah, di sini kita juga mendeteksi untuk kontrainnya. Nah, terdapat hasil yang seperti ini. Bawah. Nah, selanjutnya kita menggunakan linear SVC untuk SPM-nya. Sama ini yang TF-IDF hasilnya. Untuk akurasinya juga sudah kami berikan di sini untuk hasil yang SVC-nya. Lalu, nah di sini untuk metode random forest-nya, kami menggunakan Scotland Random Forest Classifier. Ini yang menggunakan metode TF-IDF tadi terdapat akurasinya sebesar 98%. Dan ini data untuk true label dan dari prediksi label. Kemudian setelah menggunakan random forest, kita menggunakan KNN export.
Sama dengan yang tadi, kita menggunakan TF-IDF dulu dan memunculkan akurasinya dari berita tadi. Lalu kita menggunakan kontrenya. Dan kemudian kita menggunakan metode decision tree. Terdapat akurasinya 99 dari metode decision tree ini yang kami hitung dari beberapa metode ini yang akurasinya paling tinggi, yaitu 99,8%. Ya. Seperti itu Pak dari saya yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, ada pertanyaan dari yang lain? Terima kasih atas penjelasannya, Mbak Umi. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami buka untuk 2 pertanyaan. Silahkan dari teman-teman. Bukan kamu yang ngatur berapa pertanyaannya ya? Pertanyaannya nggak ada batasannya. Oh iya, Siapa aja boleh nanya. Pak, berarti yang ini tidak diberikan kelompok berapa? Nggak usah, biar cepet. Ayo, siapa yang mau nanya? Silahkan yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya. Ya, sebutin namanya. Nama saya Anida Purnawati. Saya dari kelompok 7. Pertanyaan saya, di situ kan ada ini ya, konventrolyset dan TF-IDF. Nah, itu tuh kenapa pakai itu? Alasannya apa? Silakan. Terima kasih. Silakan. Baik, kami tampung dulu ya Mbak Anida. Enggak, langsung Untuk dijawab aja. selanjutnya, Langsung dijawab aja. langsung jawab ya, Pak. Di sini saya akan mencoba menjawabnya ya. Kenapa kita menggunakan itu? Karena berita ini kan dalam bentuk kata, jadi konvektoris tadi berfungsi untuk menghitung frekuensi kata dalam sebuah dokumen yang dapat mengubah fitur teks menjadi sebuah vektor. Kemudian TF-IDF-nya ini dia pembobotan kata yang merupakan skema untuk menghitung setiap kata yang paling umum digunakan. Jadi nanti sehingga dengan ini kita dapat mencocokkan antara kedua kata, yaitu kedua data untuk fact dan real datanya. Seperti itu. Udah puas, Bu, sama jawabannya? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Pak, saya cukup. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlailatul Maulidah. Saya dari kelompok 2. Di sini saya mau menanyakan kenapa diperlukan eksplorasi kata. Oke, silakan dijawab. Terima kasih Mbak Nurlailatul Maulidah. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak gimana kenapa diperlukan eksplorasi data. Tujuannya untuk melihat isi data apakah berhasil diimport atau tidak. Seperti itu Mbak Nur. Oke. Permisi Pak, mau menambahkan. Nah, untuk melihat eksplorasi data ini bisa menggunakan fungsi set. Nah, di sini kita bisa melihat
untuk baris dan kolomnya apakah sudah benar apa belum. Kemudian bisa juga kita menggunakan head. Jadi untuk melihat data teratasnya apakah sudah benar diimport atau belum. Terima kasih, Pak. Oke, udah cukup Bu penjawabannya atau Baik, terima menurut Laili kasih. ada mau ditambahkan atau mau ditanyakan lagi? Cukup, Pak. Oke, Terima kasih. oke, yang lain? Oke, nggak ada. Ya udah saya yang nanya ya. Eh, sama seperti yang pertanyaan Bu Anida tadi mungkin masih berkaitan. Pertama, kenapa sih harus di count? Apa pentingnya rupanya menghitung occurrence atau kayak TF-IDF juga kan mirip prinsipnya dalam masalah yang kalian kerjakan. Kenapa harus di count? Kenapa perlu penting frekuensi itu di sini? Kenapa nggak dipakai hanya katanya aja langsung dipakai gitu di list tanpa harus di count? Kenapa harus di count? Karena kan kalian menggunakan dua features yang pada prinsipnya sih ada hubungannya dengan seberapa sering kata itu muncul frekuensinya kan. Convectorizer sama TF-IDF. TF-IDF ditambahin dengan seberapa sering dia tidak muncul dalam dokumen. Jadi pada prinsipnya dua features yang kalian pakai mengemphasize pentingnya frekuensi munculnya itu. Kenapa sih pentingnya frekuensi muncul itu bisa dijadikan features yang penting dalam permasalahan kalian? Emang ada apa di sana? Kenapa itu dari dua feature yang kalian pakai itu berkaitan sebenarnya? Kenapa itu kalian jadikan features? Izin menjawab, Pak. Jadi kenapa di sini kita menggunakan convectorizer? Karena kan di sini count sendiri itu berfungsi untuk menghitung frekuensi kata yang ada di dalam dokumen itu. Nah, Iya, dimana iya. Kenapa penting frekuensi itu? Itu aja dijawab. Kenapa harus kita hitung frekuensi itu dalam... Karena nggak semua yang berkaitan dengan text mining itu perlu menghitung frekuensi. Nah, di sini kalian memutuskan untuk menggunakan itu sebagai features. Kenapa kalian pakai itu sebagai features? Emang kenapa penting itu dalam soal deteksi fake news atau real news ini? Karena kan kita memakai features itu tentu yang kita anggap features yang akan mampu membedakan antara data yang berlabel fake dengan data yang berlabel real. Jadi kan kita memilih features-nya kan berdasarkan itu. Nah, kalian di sini memilih features-nya menggunakan convectorizer dan TF-IDF. Yang kedua-duanya menekankan pentingnya menghitung seberapa sering sebuah kata muncul dalam sebuah dokumen. Nah, pertanyaan saya, kenapa itu penting rupanya di sini? Kenapa nggak pakai yang biasa aja gitu, yang hanya kayak one hot aja, yang 01 ada atau tidak ada aja katanya? Kenapa harus harus mempertimbangkan juga frekuensi seberapa sering dia muncul? Jadi kalau menurut kelompok kami, Pak, jadi misalnya kan di sini kita belajarnya mengambil contoh dari kata terkecil aja ya, Pak, untuk misal contoh convectorizer. Nah, misal di sini ada seperti kata kue itu berwarna putih, kemudian yang kata kedua ada pisang itu berwarna kuning. Nah, di sini kan ada kata perulangan itu berwarna. Nah, dari teks ini dapat disusun vokabularinya, Pak. Jadi Ya untuk saya nggak pengen kalian menjelaskan bagaimana menghitungnya. Saya tahu bagaimana menghitungnya. Yang saya tanya, kenapa kalian pakai itu? Kenapa bukan features lain di dalam teks? Banyak features di teks. Kenapa kalian pakai itu? Kenapa kalian pakai itu yang saya tanyanya?
bukan cara menghitungnya. Saya tahu cara menghitungnya. Yang saya tanya, kenapa kalian memakai itu? Kenapa bukan features lain? Kayak saya bilang tadi, kenapa enggak one hot encoding saja? Karena vectorizer di sini itu dapat menjadikan data menjadi representasi dalam bentuk vektor, Pak. Sehingga setiap data nanti Iya, semua features itu tujuannya membuat somehow membuat teks yang tidak numerik menjadi numerik. Bisa dalam bentuk vektor atau apapun itu bentuknya. Tapi kita berusaha mengangkakan supaya bisa menghitung jaraknya. Itu tujuannya itu. Supaya kalau kita harus menghitung jaraknya, kayak mau dipakai misalnya nanti pakai KNN atau decision tree, kita bisa menghitung. Karena bagaimana membedakan antara makan dan tidur. Jaraknya antara makan dan tidur kan nggak tahu. Tentu kita harus bisa membuat angka di makan, berapa sih representasi angkanya, makan berapa representasi angkanya tidur, supaya kita bisa hitung jaraknya. Itu konsepnya membuat vektor, sebuah kata itu dalam bentuk vektor, itu tujuannya. Supaya kita bisa hitung. Karena rumus matematika itu kan angka. Mana bisa dihitung teks. Jarak teks itu kan nggak bisa dihitung. Jadi penting membuat mereka dalam bentuk vektor. Supaya bisa dihitung jaraknya. Nah, vektor ini macam-macam. Yaitu ada count vectorizer, ada TF-IDF, ada one hot encoding, ada word vector, ada word embedding, ada macam-macam itu. Tujuannya itu sama semua, supaya setiap angka, supaya setiap teks, setiap kata itu dalam bentuk angka. Nah, cuman cara menghitung mereka macam-macam. Beda-beda apa yang mau ditekankan. Ada hanya yang mempertimbangkan seberapa sering munculnya. Ada yang mempertimbangkan seberapa dekat artinya. Jadi arti kata makan dan kata, misalnya kata tidur dan kata, enggak, ya, susah cari saya sinonim. Misalnya kata saya dan kata aku, kan berdekatan artinya. Jadi berusaha itu kalau gitu yang word vector. Jadi tujuannya adalah mencari supaya vektor kata yang mirip artinya berdekatan. Jadi prinsipnya macam-macam. Nah sekarang yang saya tanya, tentu ada perbedaannya nih kenapa satu features mengemphasize kemiripan kata, satu features mengemphasize seberapa sering dia muncul sebagai vektornya. Nah, yang saya tanya ke kalian, kenapa kalian pilih yang ini? Gitu loh. Karena kalian kan pilih TF-IDF, bukan yang lain. Yang saya mau tahu kenapa kalian pilih itu. Itu aja. Kenapa kalian pilih itu? Bukan yang lain. Itu yang saya tanya. Jadi nggak usah didefinisikan ke saya. Bagaimana cara menghitung itu. Saya tahu semua cara menghitungnya itu. Yang saya tanya ke kalian, kenapa kalian pilih itu? Itu aja. Karena banyak features. Banyak features yang bisa dipakai di teks. Kalian pakai features yang dua-duanya menekankan pentingnya menghitung seberapa sering dia muncul dalam dokumen. Walaupun agak sedikit berbeda cara menghitungnya, kalian TF-IDF memperhitungkan juga seberapa sering dia tidak muncul dalam dokumen, seluruh dokumen. Nah, yang mau saya tanya ke kalian, kenapa kalian pilih? Karena dua-dua features itu mirip sepertinya. Tujuannya. Emang apa hubungannya sih hal tersebut dengan fake news dan real news? Kenapa bukan hanya features yang lain aja dipakai? Kenapa itu yang dipakai? Saya tahu mungkin kalian mengopini dari orang. Nah, yang pasti dia tidak akan jelaskan di codingnya adalah kenapa dia pilih itu sebenarnya. Nah, yang saya harap kalian tahu adalah, kalian tahu kenapa itu dipilih. Jadi bukan hanya sekedar kalian ambil punya orang terus kalian presentasikan, which is fine. Tapi yang lebih penting dari sana adalah kalian paham kenapa itu dipakai. Kenapa itu dia pilih kira-kira? Kalian harus melihat datanya sebenarnya. Kalau kalian sudah lihat datanya, kalian akan ngerti kenapa itu dipakai.
Bisa dijawab. Saya tanya satu itu aja kayaknya. Kira-kira kenapa? Kenapa sih kalian pilih features itu sebagai features yang berkaitan dengan seberapa sering dia muncul? Frekuensi kata dalam dokumen yang dipakai sebagai features. Kenapa? Nggak tahu. Itu gampang banget jawabannya. Kalian pernah baca fake news? Atau SMS spam gitulah. Kan sama-sama fake sebenarnya itu. Jadi ini prinsipnya mirip. Kenapa? Ya. Pernah baca fake news atau berita hoax? Kalau kalian baca berita kira-kira. Kalau kalian baca suatu berita, kira-kira kalian bisa nggak tahu itu fake atau enggak? Kalau kalian dikasih berita ini, kan banyak sekarang berita hoax. Kalau kalian dapat suatu berita, kira-kira kalian bisa tahu nggak kalau dikasih berita ini itu hoax atau bukan? Kalau ini nggak ada hubungan sama riset, tanya dari situ supaya kalian punya pemahaman bahwa dalam machine learning itu penting pemahaman data itu. Saya hanya mengasih contoh aja. Pernah kan dapat hoax kan sering kan? Kira-kira Sering, Pak. kalian bisa nggak membedakan mana berita hoax mana enggak? Belum, harus dicari dulu, Pak, kebenarannya. Seharusnya bisa sebenarnya. Biasanya berita hoax itu ada penggunaan kata-kata yang berlebihan, superlatif. Jadi dalam setiap berita bohong itu ada penggunaan kata-kata yang cenderung hiperbola. Jadi, nah, artinya begini. Kalau kata-kata yang cenderung hiperbola itu selalu muncul dalam berita hoax, nah, sekarang tinggal mengidentifikasi kata-kata apa sih yang menjadi hiperbola itu. Nah, artinya kalau kata-kata itu banyak di dalam dokumen, jadi kalau kita lihat dokumen hoax itu akan sama, ada terminologi yang akan sering dipakai di sana. Jadi artinya adalah hanya dengan mengidentifikasi kata-kata yang sering muncul, kalau kalian sebenarnya eksplorasi tadi kalian tujuannya ke sana. Coba kalian ranking TF-IDF-nya atau word vector-nya. Setelah itu kalian lihat dari berdasarkan frekuensinya mana vektornya yang paling besar di berita real, mana frekuensinya besar di berita hoax. Kalian akan melihat itu distinktif kata-katanya. Sehingga artinya dengan berdasarkan insight itu, kalian memutuskan menggunakan features yang memang menghitung itu. Itu alasannya. Jadi karena dalam berita hoax itu biasanya menggunakan kata-kata tertentu. Dan kata-kata tertentu ini muncul sering dalam dokumen berita hoax. Jadi ya kita pakai features yang mengemphasize, menghitung frekuensi. Supaya kita dapat kata apa yang paling sering muncul. Dan itu dijadikan features. Itu alasannya. Jadi kalian itu sebenarnya tujuan data eksplorasi itu ke sana mestinya. Jadi kalian bisa melihat ada beberapa kata tertentu yang hanya ada di berita hoax atau hanya ada di berita real. Atau kata-kata yang selalu muncul di kedua-duanya. Atau ya, itu yang kalian bisa dapat insight-nya dengan eksplorasi datanya. Tapi bukan eksplorasi. Ya sebenarnya kalau kalian ranking aja misalnya di kalian count termnya, itu akan kelihatan. Itu maksudnya. Jadi saya harap kedepannya kalian kalau masih berkaitan dengan machine learning data mining, ya harus punya feeling ke sana. Harus punya feeling kenapa sih saya pakai ini? Kenapa sih saya nggak pakai itu? Itu pertanyaan yang harus selalu ada di kepala kalian. Nah, dan ini akan berkaitan juga dengan kenapa kalian pilih classifier yang saya lihat itu tidak ada nyambungnya sebenarnya. Karena pertama, kalian memilih linear classifier.
Kenapa kalian pilih linear SVM di sana? Itu pertanyaan yang agak sebenarnya, tapi ditanya nanti kelamaan. Jadi saya mau singkat aja. Jadi itu perlu juga kalian explore dalam laporannya. Karena kalau saya pribadi nganggap seharusnya tidak pakai linear SVM di sini. Terus yang juga mungkin menjadi isu nanti adalah bagaimana kalian memilih randomnya 2000 itu ya. 2000 tadi. Kalian random Iya, Pak. hanya dari data trainingnya atau hanya dari mananya kalian random ini? Dan dari 2000 tadi berapa yang dipakai sebagai testing? Berapa persen? Karena saya lihat tadi datanya agak jadi 1500, 1200-an dipakai. Itu apa berbeda yang 2000? 2000 sama akhirnya sekitar 700 ya, 600. Gimana pembagiannya? Saya tadi belum jelas dari penjelasan kalian. Jadi saya mohon di laporannya jelas bagaimana kalian memilih yang 2000 per kelas, bagaimana kalian membagi itu data training, data testingnya. Terutama yang saya agak concern, apakah kalian memilih yang 2000 ini dari data trainingnya saja, dari yang 48.000, atau kalian memilih secara proporsional dari data training, dari data testing, dan dari data partisi yang lainnya. Jadi saya harap itu lebih jelas di laporannya. Oke? Baik, Pak. Oke, itu aja. Mungkin Silakan Mbak Cucu untuk memulai presentasi awal. ya silakan, ya cepat. Mas Fatur minta tolong di-sharing dong, soalnya di sini nggak bisa di-share laptopnya Cucu. Aku harus bisa di-share. Ini aku belum muncul. Kelihatan nggak Cucu? Bentar Mas, belum muncul di Cucu. Yang muncul aja nggak apa-apa, kan bisa satu muncul, satu yang ngomong. Biar cepat. Silakan. Bisa diperbesar ya Mbak? Nggak bisa nih aku.
saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pneumonia detection dengan X-ray image dengan menggunakan decision tree, net bias, dan SPM. Dengan nama kelompok Fatur Rahman, Wiwik Widya Stuti, Cucu Ika, dan Dodi Ferdian. Di sini seperti yang sudah kita ketahui untuk machine learning itu pengertiannya apa, dan untuk machine learning menurut Samuel itu ada bidang studi yang memberikan komputer kemampuan untuk belajar tanpa diprogram secara eksplisit. Untuk lebih jelasnya sudah tahulah teman-teman sebelumnya. Untuk decision tree sendiri juga sedikit, mungkin teman-teman juga udah tahu yang dijelaskan dari Pak Irman, cuma di sini Cucu hanya menjelaskan saja, hanya menyambungkan saja, yaitu decision tree adalah sebuah diagram alir yang berbentuk seperti struktur pohon yang dimana setiap internal node menyatakan pengujian terhadap suatu atribut. Di sini ada import nanti, import pandas dan lain sebagainya. Untuk yang pandas itu untuk hanya pribadi. Dan di sini juga ada keras juga dan lain sebagainya. Ya baik, mungkin agak terdistraksi ya suaranya, maksudnya agak tidak terlalu kedengaran ya. Mungkin saya bisa wakilkan aja dulu. Untuk yang di awal ini adalah pertama data yang tadi sudah kita upload di dalam Google Drive. Di sini kita panggil dengan menggunakan deklarasi ya, deklarasi untuk pemanggilan load image file. Ya. Karena kita di sini menggunakan data metode yang digunakan adalah 3, yaitu adalah decision tree di sini. Ya, kemudian kita juga menggunakan dengan metode net bias juga, lalu kita juga ada metode untuk yang buat SFM. Nah, untuk yang pertama ini kita akan menggunakan pemanggilan bagaimana decision tree itu bisa bekerja. Ya, untuk yang pertama di sini load image dari image file yang berdimensi 64 x 64. Ya, fungsinya dia adalah untuk buat mengambil gambar dengan filtering gambar di ukuran pixel 64 x 64 agar tidak terlalu berat untuk load image file-nya, di mana image dir dari penyimpanan yang diambil dari URL yang ada di Google Drive ya, dengan format direktorinya adalah seperti ini. Apa yang diambil yaitu adalah data yang kita gunakan adalah di sini dengan fungsi dari image read-nya adalah dia memanggil data dari file gambar ya. Nah, di sini adalah fungsi untuk dimana dia mengambil dari pemanggilan penyimpanan yang sudah kita buat di dalam Google Drive-nya sendiri ya, dengan pemanggilan dari URL name-nya adalah kita masuk ke dalam folder Google Drive dulu. Nah, yang kita gunakan adalah data testing yang kita filtering adalah kurang lebih 1300 ya, 1300 data dari bentuk klasifikasi yang diambil dari pneumonia-nya adalah 2 kategori, yaitu adalah normal dan yang teridentifikasi penyakit pneumonia-nya.
dengan menguji data testing adalah menggunakan X trend dan Y trend. Ya, di sini kita ambil dari sudut koordinat antara X koordinat dan Y koordinat, yaitu di mana diambil dari image dataset yang berupa data dan juga target yang mau diambil dan yang difiltering. Dengan test size adalah 0,2, random state-nya adalah, yaitu di mana ini adalah bentuk dari klasifikasi decision tree yang digunakan dengan pemanggilan uji data testingnya. Ya. Nah, untuk selanjutnya ini akan dijelaskan kepada Saudari Wiwi, kepadanya dipersilakan. Ya, untuk membuat fungsi decision tree kita menggunakan fungsi classifier, kita panggil datanya X trend dan Y trend, lalu kita melakukan prediksi kepada variabel X test. Lalu kita klasifikasikan dan kita hitung nilai akurasinya dan didapatkan nilai precision untuk kategori normal itu sebanyak 0,75 dan precision untuk kategori teridentifikasi fenomenal sebanyak 0,88. Jadi lebih banyak kategori yang dikatakan sebagai identifikasi fenomena. Lalu nilai akurasinya sendiri itu sebanyak 0,832. Untuk display image dari decision-nya sendiri kita bisa panggil itu boleh lagi Kak? Ya, dengan export grafik kita panggil dengan fitur name, klasifikasi namanya image dataset target name. Sini kita dapatkan data decision tree atau pohon keputusan, yaitu dengan nilai paling maksimal digeser Pak pohonnya. Yang paling atas. Lagi yang paling atas. Itu didapatkan nilai kurang dari 0,78. Itu nilai paling terbesar karena di nilai akurasinya tadi 0,832. Jika bernilai true maka nilai yang dihasilkan 0,25 dan false adalah nilai 0,43. Ya, cukup sekian. Ya, terima kasih kepada Wiwi. Ya, di sini adalah bentuk gambar decision tree yang menjadi pembagian dari gambar yang diujikan. Jadi data yang sudah kita filter itu adalah kita bentukkan pohon keputusannya untuk bentuk sampel dan hasilnya ya, sampel dan hasil. Karena ini adalah uji data testing yang kita ambil apakah memang dia akan memfiltering gambar yang teridentifikasi antara penyakit pneumonia dan juga yang normal. Untuk selanjutnya di sini untuk metode metode yang kedua adalah yang digunakan untuk menggunakan metode NFBS sendiri adalah bentuk uji validasinya adalah di mana dia akan memunculkan gambar features-nya adalah dalam bentuk image ya, di mana kita menggunakan klasifikasi yaitu image dataset dari koordinat X dan juga Y dengan uji testing X trend dan Y trend yang tadi yang paling atas kita sudah deklarasikan.
Dengan memunculkan gambar dari klasifikasi yang sudah kita buat adalah dengan menggunakan Itu kan sendiri. bukan net bias yang kalian tunjukkan. Ini bukan net bias. Ini Pak. Iya, tapi kan kalian menjelaskan banyak hal di sini. Saya bilang ini si A, si B, si C, si D, tapi saya hanya bilang ini si D, kan salah. Kalian hanya ngopi punya orang ini dan kalian ngomong aja. Ini kan ngerjain banyak hal. Kenapa nggak kalian sebutin dari tadi logistic regression, random forest? Kalian di depan nggak ada ngomong itu. Saya nggak tahu apa yang kalian kerjakan. Kalian ini punya orang ngopi semuanya dia kerjakan. Kalian nggak tahu dia ngerjain apa. Kalian ngomong aja. Saya nggak suka kalau kayak gini caranya. Kalau kalian hanya ngerjain net bias, ya yang lain kalian hapus. Kan ngapus doang nggak susah mestinya. Baik Pak. Kan nggak relevan yang kalian omongkan dengan yang kalian tunjukkan ke saya. Udahlah, saya nanya aja langsung sekarang. Ini kalian pakai apa sih features-nya? Yang kalian ekstrak dari image-nya apanya? Apa yang diekstrak dari image-nya? Kalian pakai EMRead, image read. Nah, EMRead itu ngambil apa sih? Apa? Ya bisa, udah. Berikutnya. Kalian bilang tadi pakai decision tree, net bias, sama SVM. Iya Pak. Kenapa kalian pilih ini? Kenapa nggak kalian pilih random forest? Padahal kan ada itu tadi random forest, ada logistic regression, ada. Kenapa terus judulnya yang keluar cuma yang 3 ini? Kenapa nggak jadi 5? Kalau dilihat dari bentuk akurasi yang kita dapatkan Pak. Lah kalian kan harusnya memilih metode itu udah punya hipotesis. Ya kan? Kalian dapat mata kuliah research metodologi kan? Dalam metode penelitian itu udah ada dulu hipotesisnya. Baru kita melakukan eksperimen itu menguji hipotesis kita. Jadi kalian sudah harus menduga dulu kira-kira ini gimana performance-nya. Baru kita uji dalam eksperimen. Itu penelitian itu begitu, Mas. Kita nggak ujuk-ujuk setelah dapat hasilnya baru membangun hipotesisnya. Itu ngawur namanya. Kalian udah harus menduga dulu, oh kayaknya yang 3 ini udah oke lah. Yang 2 lagi kayaknya bakal jelek-jelek ini. Berdasarkan, karena kan datanya begini. Sementara classifier yang ini kan karakternya begini. Jadi kalau digabung kayaknya nggak cocok. Nah, mestinya begitu. Udah harus punya kemampuan itu kalian sebelum melakukan eksperimen ini. Jadi bukan sekarang setelah itu bukan jawaban pertanyaan hasil riset. Kalau ditanya kenapa kalian pilih ini, kami nguji 1000, ini cuman yang 3 yang paling bagus ini, terus ini yang kami laporkan. Nggak begitu caranya. Kebalikannya caranya. Kami punya kandidat ini, Pak, karena kami pikir ini mungkin cocok dengan data ini. Lalu setelah kami menguji, ternyata memang benar dugaan kami itu. Nah, yang saya pengen tahu
Yang mendasari dugaan itu yang mau saya tanya. Kenapa sih kalian pilih kira-kira dulu pertama kali memilih night bias, decision tree, dan apa tadi satu lagi? SPM. SPM. Karena ketiga ini karakternya agak berbeda. Kalau kita bicara machine learning ini ada macam-macam pendekatannya. SVM itu keluarga linear classifiers. Decision tree keluarga tree. Dan night bias itu keluarga probabilistic learner. Yang dia lihat berbeda. Jadi kalian menguji tiga hal yang sebenarnya sangat berbeda karakternya. Oke, nggak bisa dijawab. Berikutnya, ketika kalian menerapkan, misalnya SVM ini, saya lihat kan cuma menguji satu parameter dari setiap kernel. Menurut saya sih itu kurang. Karena dari mana kalian tahu parameter itu yang paling bagus? Kenapa nggak diuji ke range parameter yang lebih besar variasinya? Misalnya ngubah C-nya berbagai C, ngubah berbagai gamanya, dan lain-lain. Kenapa hanya kalian uji satu masing-masing? Which is kurang menurut saya. Kalian udah yakin banget itu yang udah optimum. Yang lain nggak kedengaran suaranya. Oke lah. Jadi masih banyak pertanyaan yang kalian nggak bisa jawab di sini. Yang saya harap kalian bisa jawab. Nanti di list untuk pertanyaan yang tadi sudah akan kita catat, Pak. Iya. Dan harus jelas. Kalau saya bisa saran, sebenarnya pilih satu saja. SVM toh. Tapi dalam daripada ini 3 tapi kulit semua. Nggak sampai ke dalam. Kalian nggak bakal paham karakter classifiernya semuanya. Kalau hanya dengan menguji satu. Tapi banyak. Saya sih lebih suka satu metode tapi dalam metode itu diuji kalian utak-atik apanya sehingga kalian punya pemahaman metode itu. Kalau kalian punya tipe data bagaimana supaya bagus di metode itu. Kalau saya bisa saran. Supaya dalam. Kalau saya sarannya sih SVM aja didalemin. Tapi kalian variasikan yang banyak itu. C-nya, gamanya. Kalau perlu pakai regularizer juga. Supaya kalian paham apa sih efeknya masing-masing. Dan yang kedua adalah features-nya. Karena kalian memakai teknologi machine learning yang konvensional, features itu penting di sini. Karena kalian kan nggak pakai yang deep learning. Ada baiknya kalian mengutak-atik features-nya juga. Kalau EMRead itu kan hanya baca RGB-nya. Yang mungkin tidak terlalu baik di sini. Kalau kalian menggunakan features lain, bisa jadi lebih bagus hasilnya. Jadi kalian harus ke sana. Kan yang saya tulis di laporan itu kan itu. Kalian saya minta bukan hanya mengutak-atik classifiernya, tapi juga mengutak-atik features-nya. Kalian bisa tambah-tambahin beberapa hal yang lain. Oke? Ya, Pak. Nanti akan kita perbaiki. Oke, itu aja sih. Jadi ini saya harap jangan dibawa ke semester depan perilaku yang ini.
Eh, lebih bagus sedikit. Saya sih lebih bagus sedikit tapi ngerti daripada banyak tapi satu pun nggak ngerti. Lebih bagus sedikit yang tahu tapi beneran ngertinya daripada kamu coba semua hal tapi satu pun kamu nggak paham apa yang dikerjakan. Itu lebih berguna nanti ke kamu untuk tesis. Oke? Siap. Oke. Jadi berikutnya kalau ada di sini orangnya yang rise lift di sini tuh yang rise lift disease detection kelompok 7 Anida, Wahyu Tama, Destiana dan Wawan. Ntar saya posting juga di grup. Oke, silakan yang berikutnya. Ada di sini. Ada. Nggak usah pakai muka. Udah kalian Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di sini di kelompok kami akan mempresentasikan hasil tugas yang sudah di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas dari perbandingan akurasi menggunakan Ada feedback ya, jadi Flores. agak bergema nggak jelas suaranya. Oh ya, baik Pak, kita coba atasi dulu. Di sini kelompok kami terdiri dari yang pertama Anida Pramawati, yang kedua Wahyu Tama Fitri Hidayat, dan yang ketiga Destiana Putri, dan yang keempat Nugroho. Untuk datasetnya kita ambil dari Yusim yang berbentuk gambar, di mana gambar adalah ciri-ciri dari penyakit yang ada pada daun padi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Wawan Nugroho. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu metode decision tree classifier. Sebuah model yang merupakan digunakan dalam riset operasi, perencanaan strategis, dan pembelajaran mesin. Semakin banyak node yang dimiliki, maka semakin akurat poin keputusan yang bersifat intuitif dan mudah dibangun. Itu statementnya salah, Mas. Tidak selalu semakin banyak yang node yang dimiliki semakin akurat. Jadi statement itu diperbaiki. Oh ya, baik Pak.
Oke, selanjutnya. Nah, kelebihan decision tree classifier yang pertama memiliki akurasi yang baik, kemudian dapat menemukan kombinasi data yang tidak terduga, kemudian dapat menghilangkan perhitungan yang tidak diperlukan. Berikutnya, area keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global dan dapat dibuat lebih sederhana dan lebih spesifik. Kemudian, kekurangan dalam decision tree, kesulitan dalam merancang pohon keputusan yang optimal. Kemudian, akumulasi jumlah kesalahan dalam setiap level dalam keputusan sangat besar. Kemudian, tumbang tindih jadi terutama ketika sangat banyak kelas dan kriteria yang digunakan. Oke, selanjutnya. Nah, yang berikutnya metode random forest classifier, yaitu suatu algoritma yang digunakan pada klasifikasi data yang diperlukan jumlah yang besar. Teknik ini memiliki tingkat akurasi cukup tinggi juga karena dia mengambil rataan atau rata-rata dari sekian banyak prediksi. Dengan demikian, teknik ini bisa menimbulkan bias atau error. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Destiana. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Pak Wawan. Nah, untuk selanjutnya di sini ada metode net bias. Nah, metode net bias ini merupakan sebuah metode klasifikasi menggunakan metode probabilitas atau statistik yang dikemukakan oleh teori bias. Nah, net bias ini merupakan teknik prediksi berbasis probabilistik sederhana yang berdasarkan pada penerapan teorema bias atau aturan bias dengan asumsi independensi, atau maksudnya ini adalah sebuah fitur pada sebuah data tidak berkaitan dengan fitur lain atau dalam yang sama atau tidak ketergantungan. Nah, asumsi independensi ini itu sangat kuat atau naif. Nah, independensi ini dari masing-masing kejadian. Nah, untuk kelebihan net bias sendiri itu yang pertama mudah untuk dipahami, dan yang kedua itu lebih cepat dalam perhitungan, dan yang ketiga menangani kuantitatif dan data diskrit, dan cepat efisien ruangnya. Untuk kekurangannya sendiri itu suatu probabilistik saja itu tidak bisa mengukur seberapa dalam tingkat keakuratannya. Dan jika tidak berlaku probabilitas kondisinya 0, apabila 0, maka probabilitas prediksinya itu akan bernilai 0 juga. Kemudian selanjutnya adalah SVM atau super vector mesin. Ini adalah teknik klasifikasi terbimbing yang benar-benar bisa cukup rumit tapi cukup intuitif. Nah, support vektor mesin ini adalah seperangkat metode pembelajaran terawasi yang digunakan untuk klasifikasi, regresi, dan deteksi outlier. Nah, untuk kelebihannya sendiri itu masih efektif dalam kasus di mana jumlah dimensi itu lebih besar dari jumlah sampelnya. Yang kedua, menggunakan subset point, pelatihan dalam fungsi keputusan atau disebut vektor dukungan, sehingga ini menghemat memori. Kemudian kekurangannya jika jumlah fitur jauh lebih besar daripada jumlah sampelnya. Selanjutnya, SVM ini tidak secara langsung memberikan perkiraan probabilitas. Kemudian selanjutnya adalah KNN atau Knightburg Classifier. Algoritma ini berfungsi untuk melakukan klasifikasi suatu data berdasarkan data pembelajaran atau time dataset. Nah, yang diambil dari tetangga terdekatnya atau Knightburg.
Nah, KNN ini adalah suatu metode yang menggunakan algoritma supervised, di mana hasil dari query instance yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori pada KNN. Nah, tujuannya dari algoritma ini adalah untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan data training sampel. Nah, untuk kelebihannya sendiri adalah ini tangguh terhadap data training yang noisy dan efektif apabila data latihnya besar. Nah, untuk kekurangannya sendiri, KNN ini perlu menentukan nilai dari parameter K-nya atau jumlah dari tetangga terdekat. Nah, biaya komputasinya pun cukup tinggi karena diperlukan perhitungan jarak dari tiap sampel uji pada keseluruhan sampel latih. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Anida. Baik, saya akan menjelaskan mengenai alur dari pengerjaan machine learning klasifikasi pada penyakit tadi. Nah, di sini ada alur yang akan kita gunakan pada pengerjaan kita nanti. Yang pertama, pastinya kita import file, kemudian import library, processing data, train test data, kemudian membangun model, dan melakukan prediksi akurasi dari masing-masing pemodelan klasifikasi. Nah, alur pengerjaan dari klasifikasi ini kan kita menggunakan metode 5 metode. Nah, yang pertama kali yang penting yaitu pastinya import dataset dan library sebelum melakukan perhitungan pada masing-masing metode. Nah, yang pertama itu kan kita melakukan import file. Nah, kenapa kita melakukan import file? Nah, ini di sini nanti kita pakainya karena kita pakai Google Colab, maka dari itu kita perlu melakukan setting. Yang kedua, import library. Nah, tentunya sebelum melakukan klasifikasi, kita perlu nih mengimport beberapa library untuk menunjang aktivitas yang akan kita lakukan nanti. Kemudian yang ketiga, preprocessing data. Nah, setelah itu tadi, setelah import library, karena kita datanya berupa gambar, maka kita perlu melakukan filter extraction, yaitu kita nanti menggunakan Reset 50. Nah, kemudian yang keempat, kita melakukan train test data. Gunanya apa? Gunanya untuk melakukan perbandingan yang dilakukan train testnya nanti untuk mendefinisikan yang mana yang perlu kita klasifikasi. Nah, yang kelima, ini mulai kita membangun modelnya. Jadi, dalam tahap ini kita nanti mulai membangun model. Jadi memprediksi di data train dan tes sehingga apa? Sehingga kita bisa membandingkan hasil pada train dan tes untuk mendeteksi apakah model sudah sesuai. Nah, yang terakhir kita masuk ke prediksi akurasi dari masing-masing pemodelan klasifikasi, yaitu SPM, KNN, McBayes, Decision Tree, dan Random Forest. Nah, langsung saja kita ke demo program yang pertama akan didemokan oleh Tama. Halo, ada suara? Maaf Pak. Di sini untuk yang pertama yaitu kita gunakan setting up dari Google Drive karena kita menyimpan datasetnya dalam Google Drive, maka dilakukan setting up untuk import datanya. Nah, yang kedua yaitu change di sini kita akan menentukan letak dari dataset yang ada di Google Drive itu ada di mana. Maka akan kita pindahkan file yang ditunjuk itu ke dalam dataset yang telah kita upload. Nah, terus untuk yang ketiga, PWD ini digunakan sebagai
untuk memastikan apakah kita sudah sesuai berada di dalam file dataset yang telah kita upload. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah load dari library. Yang pertama itu adalah directory access, yaitu bagaimana kita bisa untuk mengakses directory tersebut. Nah, yang kedua adalah package yang library yang kita import adalah Pandas dan NumPy untuk data manipulasinya. Terus kita juga load dari library dari file import image untuk proses image-nya. Dan yang selanjutnya adalah Python transfer CNN yang digunakan sebagai untuk mendukung transformasi tensor pada CNN. Yang selanjutnya untuk machine learning algoritmnya kita load library-nya sesuai kebutuhan yang akan kita gunakan untuk klasifikasi. Dan yang selanjutnya adalah kita load model validation. Terus untuk tim counternya itu kita load untuk pemanggilan fungsi waktu. Dan yang terakhir ignore warning itu kita gunakan misalkan dalam kemudian nanti terdapat error, maka akan kita tampilkan errornya tersebut. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Wawan Nugroho. Oke, baik, terima kasih. Di sini akan melanjutkan proses dari pengerjaan klasifikasi kita, yaitu kita menggunakan random seed untuk deterministic result. Nah, ini yang berfungsi untuk agar nanti hasilnya tidak berubah-ubah, karena kita nantinya menggunakan fitur extraction dari ResNet 50. Dan selanjutnya kita akan membuat fitur extraction ini. Nah, setelah berhasil mengimport library karena setelah berhasil mengimport library karena data berubah. Saya ulangi lagi. Setelah kita berhasil mengimport library tadi, nah, karena data berubah gambar, maka kita akan melakukan fitur extraction. Nah, di sini fitur extraction adalah untuk melakukan encoding dari suatu image menjadi fitur yang berupa angka-angka dan mempresentasikannya image tersebut yang disebut dengan fitur extraction ini. Nah, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Destiana. Ya, di sini proses selanjutnya adalah future selection. Nah, untuk future selection ini kan tadi untuk klasifikasi sendiri menggunakan machine learning model, data yang dihasilkan atau yang diklasifikasikan itu harus berupa data diskrit. Nah, untuk itu tadi perlu dilakukan yang namanya transformasi data gambar menjadi data tabular atau data angka. Nah, dengan menggunakan ResNet 50 ini kita akan mentransformasikan 120 gambar ke dalam 120 embedding yang setiap embeddingnya itu memiliki 2048 fitur. Nah, hasil akhirnya kita akan mendapatkan data dengan 120 baris image dan 2048 kolom atau fitur. Nah, di sini kita yang pertama membuat label pada gambar. Nah, ini disesuaikan dengan data yang sudah ditransformasi tadi. Nah, kemudian label listdir ini untuk mengakses directory sesuai dengan folder tempat yang kita simpan pada drive Google Drive. Nah, kemudian selanjutnya
ini tuh label fill in file ini berfungsi untuk gambar tunggal. Jadi jika dipanggil berulang kali untuk eksekusi itu akan meningkat. Kemudian selanjutnya memuat gambar. Nah, selanjutnya ini akan di atas. Selanjutnya adalah menyiapkan tren dan database-nya. Nah, untuk tren tes datanya itu, yang pertama itu membutuhkan pencarian X dan Y. Nah, di sini untuk X sendiri itu adalah image embedding dan Y itu adalah image labelnya. Kemudian tren tes split-nya itu di sini kita menggunakan tren tes rasio dengan perbandingan 80-20. Ini bisa bebas, bisa 60 atau 40 tergantung kita. Nah, di sini kita mengacu pada paper yang kita pelajari, kita menggunakan 80 banding 20. Nah, kemudian untuk X-trennya itu kita menggunakan image future 96 gambar dan Y-trennya itu menggunakan 96 label. Nah, untuk X-testnya itu kita menggunakan 24 gambar dan Y-testnya itu menggunakan 24 label. Nah, untuk melakukan perbandingan klasifikasi model, ini perlu dilakukan split dan tes untuk mendefinisikan yang mana data yang perlu diklasifikasikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anida. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dan evaluasi model. Nah, di sini tuh fungsinya untuk mencocokkan dan mengevaluasi model. Jadi tahapnya yang akan kita lakukan nanti di sini yang pertama masukkan data train ke dalam model, kemudian memprediksi data tes dan mengevaluasi model. Nah, di sini metode yang kita gunakan seperti yang sudah diterangkan tadi, random forest, decision tree, KNN, FBS, dan SPM. Nah, di sini nanti kita mencari metrik yang akan digunakan yaitu akurasi skor, F1 skor, dan MCC. Nah, di sini nanti kita untuk memprediksi data tren sama tesnya. Nah, sehingga apa? Sehingga nanti kita dapat membandingkan hasil pada data tren sama data tes ini untuk mendeteksi apakah model sudah sesuai atau belum, seperti itu. Nah, di sini mulai nih kita membangun modelnya seperti biasa. Ada random forest, decision tree, KNN, kemudian net bias. Nah, dari hasil ini kemudian kita melatih result on train data dengan menampilkan dalam tabel. Nah, di sini fungsinya train itu apa? Untuk melatih data. Jadi kan dalam dunia machine learning di situ kan memang ada perbandingan antara tren sama train. Kenapa? Karena ketika kita data yang kita miliki itu harus dibagi menjadi dua, tren sama tes gitu. Fungsinya apa? Fungsinya supaya kita tuh dapat mengenali dirinya sendiri. Jadi kita bagi tuh data mana yang dimasukkan ke pelatihan buat data belajar dan sisanya itu dimasukkan ke tes data. Nah, jadi ternyata resultnya itu kalau kita lihat dari data trennya, dari random forest, decision tree, KNN, net bias, dan SPM, ada beberapa yang akurasinya 100. Nah,
ternyata ada yang mendekati akurasinya yang sisanya itu KNN sama SVM. Tapi yang jadi kesimpulan dari hasil yang kita kita cari itu ternyata di sini masuk ke dalam 3 kategori, yaitu overfit, underfit, kemudian good models. Nah, good modelsnya itu KNN ternyata seperti itu. Kalau yang overfitnya itu ada random forest, decision tree, sama naive bias. Kemudian underfitnya ada ini SVM. Gitu. Terus untuk tambahannya kita menggunakan hypertuning. Sebenarnya ini cuma tambahan aja sih. Hypertuning itu fungsinya untuk parameter aja yang nilainya nanti digunakan untuk mengontrol proses pembelajaran kita. Ketutupan. Oke, kenapa kita di sini menambahkan hypertuning? Tujuannya yaitu selain untuk meningkatkan performa model, juga merupakan hal yang harus kita pertimbangkan dalam membangun sebuah model agar performanya bisa lebih akurat, seperti itu, Kak. Jadi dia tuh biar lebih memperkuat model yang akan kita buat sebelumnya, dan ternyata memang bagus, dan ternyata kesimpulannya pakai hypertuning pun udah diubah-ubah parameter dan sebagainya, ternyata memang overfit, dan memang mungkin kalau menurut kelompok kami dataset yang diberikan sama Pak Gilman emang datanya terlalu sedikit. Nah, kan itu kan cuma 40 per kelas masing-masing, dan totalnya 120. Seperti itu. Karena itu kan berpengaruh juga dari pengambilan data gambarnya, dari angle-nya, dan lain sebagainya, dan harusnya dan mempengaruhi dalam pengklasifikasian. Seperti itu. Saya rasa cukup, Pak, dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan. Perkenalkan, saya Sebutkan Randy namanya. Septian. Randy Septian. Randy Septian. Randy Septian. Oh, Randy Septian. Oke. Iya, di sini kan seperti yang saya lihat di situ menggunakan fitur ekstraksi ResNet 50 ya. Kan ada banyak tuh fitur ekstraksi model keras ya, kayak exception, VGG atau apa, atau ResNet versi 101. Kenapa pakai ResNet 50 dan apa dan kenapa? Kan ada banyak fitur-fitur yang lain yang mungkin akurasinya bisa lebih baik. Terima kasih. Oke, silakan dijawab. Jadi kenapa kita pakai itu? Jadi kan karena kita seperti yang tadi kita jelaskan, datanya kan gambar, maka kita perlu melakukan fitur extraction. Nah, sebelumnya saya terangkan dulu apa itu fitur extraction. Jadi fitur extraction itu sendiri merupakan encoding dari sebuah image menjadi fitur yang berupa angka-angka yang merepresentasikan image tersebut. Nah, itu yang dimaksud fitur extraction. Nah, fitur extraction dalam kasus kita ini menggunakan model ResNet 50.
biasanya sih disebut dengan bitrate model. Nah, bitrate model itu tuh merupakan model yang sudah di-training dari sebelumnya dan kita tinggal menggunakan aja sih, gampangnya seperti itu. Terus kenapa kita tidak melakukan training sendiri? Karena untuk menghindari error pada saat training lebih baik kita kan menggunakan yang sudah ada untuk menghemat waktu sih sebenarnya. The Post, Mas, sama jawabannya? Ada yang mau ditambahkan atau masih kurang? Sementara cukup, Pak. Oke, ada pertanyaan yang lain? Mau tanya, Pak. Sebutkan nama. Nama Nurul Hasanah dari kelompok 1, Pak. Silakan. Mau tanya, kenapa di proyek ini teman-teman pakai prediksi data, tren, dan data tes. Nah, tujuan dari itu untuk apa? Seperti itu. Terima kasih. Silakan dijawab. Terima kasih Pak. Jadi di sini akan saya coba jawab pertanyaan dari Nurul Hasanah. Jadi kalau di data tren itu kan ada beberapa data, dan untuk machine learning itu memang ada pembagian tren dan tes. Itu kenapa? Karena ketika data yang dimiliki itu harus dibagi menjadi data tren dan tes. Fungsinya apa? Nah, fungsinya supaya dapat mengenali sendirinya. Jadi kita bagi data yang dimasukkan ke pelatihan buat dia belajar, dan sisanya itu dimasukkan ke tes data. Jadi pada mengerjakan machine learning kita dapat memprediksi data tren dan karena agar kita dapat membandingkan hasil pada data tren dan untuk mendeteksi apakah model kita sudah sesuai atau belum. Gimana Bu? Udah jelas atau masih mau ditanyakan, Bu Nur? Sepertinya cukup, Pak. Cukup. Oke, ada pertanyaan lain? Nggak ada. Oke, seberapa ngerti kalian sama coding yang kalian tunjukin ke saya ini? Gimana Pak? Berapa persennya gitu? Ya, ngerti semua atau bagian mana yang kalian nggak ngerti atau bagian mana yang kalian hanya ngambil punya orang belum kalian pahami? Ngerti semua? Ya, ini sebenarnya kita juga cari-cari juga sih Pak di Kaggle sama Datacom, cari-cari referensi kayak gitu. Iya, makanya saya tanya seberapa bagian mana yang kalian misalnya udah ngerti banget? 70% kali Pak. Bagian mana yang 30% itu? Sebenarnya ini Pak, pada pemilihan ResNet-nya sih kita pakai yang mana gitu. Tadinya masih bimbang karena kalau untuk penggunaan data kita ini kan lebih cocoknya sebenarnya ke VGG karena datanya sedikit. Tapi VGG itu tuh lama, slow ya. Kayak apa? Pemrosesannya itu kayak lambat gitu Pak. Jadi kita jadinya pilih yang ResNet 50 ini. Oh gitu, jadi hanya karena cepat. Iya, karena cepatnya aja, karena sebenarnya nggak cocok. Tapi waktunya. Kenapa kalian nggak pakai RGB-nya aja? Kenapa nggak pakai VGG? RGB. Oh, RGB. Maksudnya, kalian kan, saya nggak tahu kalian ngerti yang kalian kerjakan ini. Feeling saya sih kalian nggak sepenuhnya paham. Karena ResNet itu bisa jadi dua hal. ResNet itu bisa sebagai classifiernya langsung. Jadi nggak perlu pakai SVM, KNN, dan lain-lain. Kalian bisa pakai ResNet untuk klasifikasi langsung. Iya Pak. Iya Pak. Nah, jadi kan di sini kan kemarin saya belum selesai ngomong, bentar dulu. Oh iya, maaf Pak. Nah, saya makanya agak bingung sebenarnya.
dengan yang kalian kerjakan. Karena kalian menggunakan feature, sebenarnya ini tuh task tidak terlalu susah. Kalian pakai RGB biasa mungkin 90% dapat ini. Sama seperti yang kalian bilang tadi soal underfit, overfit. Menurut kalian tadi yang mana yang overfit sama underfit? Kalian mau Yang overfitnya itu Pak, random forest, decision tree, sama NBB, main bias. Terus yang underfit yang SVM? Iya Pak. Kalian yakin dengan statement itu? Karena ini Pak, dari hasil yang kita dapatkan. Iya, apa yang mengidentifikasikan SVM itu underfit? Karena kita dapat melihat pada model ini secara konsisten tuh buruk pada data tren sama tes. Underfit ini dapat menyelesaikan dengan menyetel metode dengan tujuan agar metode dapat mendeteksi. Coba saya lihat itu hasilnya tadi yang SVM. Oh, ya, Pak. Ini ya. Yang ini Pak, SVM. Dan dia tuh hasilnya ini akurasinya 0,35 sekian. Menurut saya sih itu bukan juga karena underfit. Features kalian yang overfit. Iya Pak. Saya nggak tahu kenapa kalian pilih ResNet sebenarnya. ResNet itu kan kalian pakai pre-train. Pre-trainnya pakai data apa? Kalian ngerti nggak maksudnya pre-train? Sebenarnya yang kalian kerjakan ini menarik. Iya Pak. Kalau kalian training ulang ResNet-nya. Oh iya Pak. Karena model kalian itu overfit sama data dia di training sama ImageNet. Iya Pak. Dan kalian menggunakan data yang sama sekali berbeda dengan data ImageNet. ImageNet itu data object detection, object classification. Jadi kalau dia dipakai sebagai features extractor, maka features extractornya dia itu akan cocok untuk object detection, object classification. Kalau mau langsung, karena kalian datanya berbeda, kalian harus training ulang. Kalau kalian mau pre-train, pakai model yang sudah jadi, kalian harus training untuk data kalian. Baru outputnya itu bisa dipakai untuk klasifikasi yang lain. Karena ResNet ini agak unik kalau mau dipakai sebagai feature extractor. Tanpa pre-training, kalau tanpa retraining ulang, hasilnya bisa jelek. Karena dia udah ngefit banget sama data yang dia di training itu sama ImageNet. Jadi itu yang membuat itu jelek sebenarnya. Featuresnya jelek, jadi classifiernya pun gimana pun pasti jelek. Nggak sanggup dia membedakan itu. Karena kalian pakai classifier sederhana. Sementara feature extractor kalian ibaratnya kelas berat ketemu kelas ringan. Jadi nggak sanggup yang kelas ringannya menghadapi kompleksitas yang data yang dihasilkan dari feature extractornya. Karena kalian tidak training ulang. Jadi yang dia lihat itu nggak ada hubungannya sama penyakit padinya. Jadi features yang dihasilkan. Saya harap sih kalian ngerti maksud penggunaan ResNet sebagai feature extractor ini. Karena kalau nggak, kalian sia-sia ngerjakan ini sebenarnya. Tapi sebenarnya menarik kalau misalnya dijadikan topik tesis. Baik Pak, kami tampung sarannya Bapak. Semoga nanti bisa lebih baik lagi. Oke, yang kedua kenapa kalian pilih itu 55 itu? Tadinya sih saya kelompok kami kira itu tuh
dari kelima itu tuh kita pakai semua gitu Pak, karena kan kita saya Oh, kira kita harus melakukan perbandingan untuk iya kelima-limanya saya gitu. bilang kan memang saya kasih tahu listnya. Tapi kalian udah harus tahu alasannya kenapa saya pilih itu. Itu yang kedua. Oke. Yang berikutnya di hyperparameter tuning apa yang kalian tune? Jadi ngapain sih kalian di situ? Eh, di sini untuk tuningnya kita pakai itu Pak, grid search CV, di mana datanya itu buat nyari base parameter metriknya atau data akurasinya. Jadi kalau untuk parameternya sendiri sebenarnya bisa diubah-ubah. Iya, Cuman itu menyesuaikan. apa itu yang kalian ubah-ubah itu yang saya tanya. Grid search itu kan cuma cara Iya, mencarinya, nggak ada hubungannya dengan parameter apa. Parameter apa yang kalian ubah-ubah? Apa sih pengaruhnya emang? Misalnya random forest apa yang kalian ubah? parameternya Pak. Iya, parameter apa? Kalian kan tulis sebenarnya. Cuman kalian ngerti Iya, nggak Pak. itu aja. Nggak bisa. Hah? Iya, saya itu sih Pak menurut saya. Iya, maksudnya apa yang diubah? Dari random forest yang kalian ubah-ubah ini yang mana yang paling bagus settingannya? KNN Pak. Bukan. Saya hanya nanya random forest ini. Kan random forest ini kalian Oh ubah ya. itu, tuning. Nah, yang paling bagus itu yang mananya? Berapa max depth yang paling bagus? Kombinasi max depth and estimator, min sample leaf criterion, dan max features mana yang menghasilkan yang paling bagus di random forest? Estimasinya sih. Kalian ngerti kan ya itu yang di atas ngapain nanti? Jadi itu max depth ada 3, 2, 3, 4. And estimator ada 10, 20, 30. Kalian tahu kan grid search itu ngapain? Tahu Pak. Ngapain? Buat nyari itu base parameter Ya, atau gimana akurasi. caranya? Ini Pak caranya dengan Grid search. Nah, grid search itu gimana carinya? Cari yang paling bagus itu. Nah, nggak tahu. Oke, itu aja kali. Jadi, ya kan seperti yang saya bilang. Kan tadi kalian bilang kan hanya ResNet doang, kalian nggak ngerti. Saya makanya nggak terlalu menekankan ke sana. Yang hyperparatuning mestinya kalian sudah ngerti mestinya. Kan kelihatan itu maksudnya apa yang dilakukan. Iya, Pak. Apa yang dilakukan? Cari rank test score. Hah? Parameter. Oke lah. Oke, itu Ya aja itu kali. Pak, mencari create Iya, Cat. Make terus make fitur, min sample. Iya, bagaimana cara mencarinya?
Makanya kalian kan harusnya tahu random forest classifier itu apa aja inputnya ke sana. Udahlah, panjangin nanti ceritanya. Baik, Pak. Kita perlu belajar lagi. Karena kita cuman ngambil-ngambil ini dulu. Iya, dan ini kan tugas sudah dari lama maksud Iya, saya. Pak. Ini kan bukan tugas seminggu, ini kan tugas Iya, 3 Pak. bulan. Dan karena kalian tidak bikin codingnya juga sebenarnya, mestinya banyak waktu untuk belajarnya. Ya kan? Halo? Oke, udah itu aja kali dari saya. Jadi saya harap di laporannya itu jelas. Maksudnya hyperparameter itu ngapain sebenarnya hyperparameter tuning. Dan kedua ResNet. Dan ketiga analisanya kenapa kira-kira makanya hasilnya itu jelek. Baik, Pak. Nanti Kalau saya masih bisa kalian perbaiki dalam seminggu ini, kalian training ulang ResNet-nya dengan data kalian, mungkin akan lebih bagus hasilnya. Atau tidak usah sekali pakai ResNet. Oh, baik, Pak. Jadi gimana Pak solusinya? Solusinya kalian carilah. Kalian tulis di laporan. baik, Pak. Baik, Pak. Berarti nanti kita bisa ganti ResNet-nya biar nggak pakai ResNet 50 atau gimana? Saya udah kasih saran. Iya, Pak. Itu cuma saran. Maksud saya begini. Iya. Kalian harus cari tahu sendiri. Jangan cuma sekedar dicoba sekali, hasilnya kalian anggap sebagai kebenaran yang hakiki. Harus kepikiran kenapa sih jelek. Selalu harus di kepala. Itu pertanyaan yang muncul pertama adalah kenapanya. Kenapa jelek ya? Sementara kan mungkin kalian bisa lihat di literatur, dengan data yang sama hasilnya lebih bagus. Kalau hasil yang di literatur lebih bagus dari yang kalian dapatkan, kalian harus cari tahu dong kenapa. Iya, Pak. Baik, Pak. Sebenarnya kenapa seperti itu? Karena itu tadi datasetnya kurang, terus yang kedua harusnya Kalian tidak pernah boleh menggunakan argumen datasetnya kurang, karena ini kan dataset publik. Kalian menerima itu as it is. Di banyak kasus, kita nggak bisa menambah data, dan kondisinya adalah kita punya data yang segitu. Dan faktanya adalah, kalau kalian lihat literatur dengan pakai data yang sama, itu jauh lebih baik dari hasil kalian. Jadi ada yang salah di kaliannya. Iya, Pak. Baik, Pak. Itu literatur. Saya udah pernah nyoba pakai data ini. Pakai yang simple itu juga udah bagus hasilnya. Nah, nggak salah sih, saya sedang kalian pakai yang kompleks. Karena supaya kalian, maunya saya sih bukan hanya sekedar pakai yang kompleks supaya mengimpress saya. Saya nggak perlu diimpress sebenarnya. Tapi kalaupun kalian memilih menggunakan yang kompleks, memang karena kalian pengen belajar yang kompleks-kompleks. Sehingga nanti kalian, oh lihat, kok pakai yang lebih kompleks jelek. Lebih jelek daripada pakai yang simple. Tentu kalian harus cari tahu kenapa. Kalian harus punya keinginan mencari. Dan itu yang kalian tulis dalam laporan. Karena menulis itu begitu sebenarnya. Kalian melaporkan insight-nya, bukan hanya sekedar melaporkan hasilnya. Karena tidak ada yang tertarik hanya kalau sekedar melaporkan hasilnya. Tapi insight yang dari kalian pahami dari pengalaman kalian menggunakan berbagai metode yang kompleks, ternyata hasilnya tidak sebagus yang sederhana, itu akan lebih menarik untuk ditulisnya. Jadi biasakan berpikir kenapa itu harus selalu di kepala. Apapun hasilnya. Kalau dapat hasil terlalu bagus pun, kita harus nanya, kenapa kok terlalu bagus sementara di paper orang nggak sebagus itu? Apa saya bikin kesalahan? Jadi harus selalu begitu prinsipnya. Jadi nggak sekedar selesai tugas satu semester ini selesai, hanya jangan seperti itulah. Jadi cari tahu kenapanya yang paling penting. Oke? Karena memang waktunya udah hampir jam 10, kayak saya kira sih udah nggak sempat untuk satu lagi, jadi kita selesaikan di sini aja. Jadi minggu depan terakhir berarti ada 4 kelompok. Saya harap bisa lebih cepat lagi dari sekarang, karena sekarang kan hanya tadi 3 berarti. Oke, gitu aja kali ya. Baik, terima kasih Pak untuk sarannya.
nanti kita coba analisis lagi terus tuliskan di makalahnya, Pak. Oke. Jadi buat yang lain kita selesaikan dulu sampai hari ini, sampai di sini. Jadi kita lanjutkan sisa 4 kelompok lagi minggu depan. Oke, selamat pagi. Oke, saya off ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.